Akibatnya, bagian dada sebelah kanan dari Kakucho akhirnya seketika langsung menjadi bolong. Lalu, Kakucho pun tiba-tiba saja langsung jatuh ke tanah karena dirinya sudah kehilangan banyak sekali darah. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Izana dan semua orang yang ada di dalam medan tempur ini tentu saja langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Kisaki Teta tega menembakkan pistolnya itu. Padahal sudah jelas Kakucho adalah anggota dari geng mereka sendiri, sekaligus petarung paling kuat yang ada di dalam geng Tenjiku. Tapi nampaknya respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang Kisaki Teta. Mengingat Kisaki yang saat itu nampak sangat kesal, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada mereka semua. Nah, tepat setelah mengucapkan semua kalimat di atas, maka tanpa pikir panjang, Kisaki pun kembali menembakkan senjata itu lagi sebanyak 3 kali berturut-turut menuju ke arah tubuh dari Kakucho yang kebetulan saat itu sudah tidak bisa bergerak lagi. Disinilah sebuah kejutan besar yang sudah lama sekali kita tunggu-tunggu, akhirnya kini seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Di mana pada momen itu, Izana yang sebelumnya sempat berdiri di belakang tubuh dari Kakucho, akhirnya seketika langsung bergerak dengan cepat untuk dapat menyelamatkan sahabatnya tersebut. Dengan cara mendorong tubuh dari Kakucho menuju ke arah yang berlawanan. Sehingga tubuh dari Kakucho langsung terpental dan dia pun akhirnya berhasil selamat dari 3 tembakan Kisaki Teta. Meskipun sebagai gantinya, sekarang justru malah tubuh dari Izana Kurokawa lah yang tiba-tiba saja langsung terluka parah dan mengeluarkan banyak sekali darah. Karena faktanya, tembakan dari Kisaki barusan berhasil mengenai bagian tubuh dari Izana Kurokawa. Sampai pada akhirnya Kakucho dan juga Izana sama-sama terjatuh dan mereka pun tidak mampu bangkit kembali. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, Kakucho yang sangat penasaran akhirnya langsung bertanya kepada Izana Kurokawa. Hah? Ada apa denganmu? Kenapa kau malah menyelamatkanku dan mengorbankan nyawamu sendiri? Mendengar pertanyaan itu dari Kakucho, Izana pun seketika langsung membalasnya. Haha, untuk seorang pembantu, atau dalam tanda kurung servan, kau ini adalah orang yang sangat berguna. Sehingga pada akhirnya, tubuhku pun tiba-tiba saja langsung bergerak sendiri demi bisa menyelamatkanmu. Tidak hanya itu, karena di tengah ketegangan ini, Izana pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Dengar Kakucho, aku minta maaf karena selama ini aku telah berubah. Sampai aku pun malah mengorbankan semua cita-cita kita untuk dapat membuat sebuah rumah yang indah, tempat di mana kita semua bisa kembali. Selain itu, aku pun juga minta maaf kepadamu karena aku harus meninggalkanmu lebih dulu lagi. Mengingat saat ini aku pun sebenarnya baru sadar bahwa hanya kaulah satu-satunya keluarga yang selama ini selalu aku miliki. Nah, semua momen mengharukan tersebut terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga pada halaman berikutnya, Izana yang saat itu sudah menceritakan mengenai sebuah hubungannya di antara keluarga Sanomanjiro akhirnya seketika langsung mati di tempat karena dirinya sudah kehilangan banyak sekali darah. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Kakucho pun seketika langsung mencoba untuk bangkit dan langsung mendekati tubuh dari Izana Kurokawa sambil berkata seperti ini kepada dirinya berkali-kali. Izana, ayo cepat bangun. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini, Kakucho pun terus-menerus mencoba untuk merangkak sambil menyeret tubuhnya yang sudah dipenuhi dengan banyak sekali darah supaya dapat segera menghampiri Izana Kurokawa. Lalu, setelah tubuh dari Kakucho sudah berhasil mendekat, maka Kakucho pun seketika langsung kehilangan kesadarannya sambil berkata dengan pelan kepada Izana Kurokawa. Izana, sekarang kau sudah tidak sendirian lagi. Karena pada akhirnya, aku pun akan segera menyusulmu ke sana. Scene pun kini kembali berpindah lagi menuju ke dalam medan tempur. Di mana pada momen ini, nampak kemunculan dari Sanomanjiro yang langsung berteriak dengan sangat kencang menuju kepada semua orang yang ada di lokasi tersebut. Woi, dengar! Semua member dari Toman dan juga dari geng Tenjiku. Pertarungan di malam ini saat ini sudah selesai dan ambulans serta pihak kepolisian sebentar lagi akan sampai di tempat ini. Oleh karena itu, cepatlah kalian pergi dan lari dari tempat ini serta jangan meninggalkan satupun teman kalian di belakang. Sebagai gantinya, akulah yang akan bertanggung jawab atas semua tragedi yang terjadi di malam ini dan akulah yang akan tetap tinggal di sini untuk dapat menjawab semua pertanyaan dari pihak kepolisian. Mendengar ucapan tersebut dari Maiki, semua orang yang ada di dalam medan tempur ini tentu saja menjadi sangat terkejut. Hingga pada akhirnya, mereka pun seketika langsung menjadi setuju dan mereka pun juga segera bersiap-siap untuk dapat segera pergi secepat mungkin.
Namun di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja Mucho dan juga Mochizuku Kanji akhirnya seketika langsung memotong ucapan dari Mikey barusan dengan berkata seperti ini kepada dirinya. Woi Mikey, kau pun juga harus cepat pergi dari tempat ini. Mengingat Camilla yang akan tetap tinggal dan Camilla yang akan bertanggung jawab atas semua kejadian di malam ini. Karena pada dasarnya, kami pun sangat menghormati dan juga mengagumi Izana Kurokawa. Oleh karena itu, sebagai penghormatan terakhir kami kepadanya, maka biarkan kami yang menanggung semua hukuman dari pihak kepolisian. Walaupun pada awalnya Mikey nampak sangat tidak setuju, tapi setelah Mikey melihat keseriusan dan juga tekad yang dikeluarkan oleh para anggota dari geng Tenjiku, maka tanpa pikir panjang lagi, Mikey pun akhirnya seketika langsung menjadi setuju, serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung membalikkan badannya menuju ke arah Kisaki Teta dengan niat untuk menghajarnya dan juga mengalahkannya. Karena gara-gara perbuatan dari Kisaki Teta, maka Kakucho, Izana, dan juga Emasano akhirnya hari ini malah terbunuh. Namun sayangnya, Mikey lah yang saat ini malah harus kembali dibuat kecewa. Mengingat, tepat sebelum Mikey mampu mengalahkan Kisaki Teta, maka di momen yang sama itu, Hanma yang kebetulan sedang melaju dengan kecepatan penuh menggunakan sepeda motornya, akhirnya langsung menarik tubuh dari Kisaki Teta dan juga langsung mengangkatnya menuju ke atas motor sambil berkata seperti ini kepada Kisaki. Dengar, aku tidak akan membiarkanmu terbunuh. Jadi untuk saat ini, aku akan membawamu pergi dari tempat ini. Dengan begitu, maka saat ini kaulah yang akan kembali berhutang kepadaku. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Takemichi pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Karena jika Kisaki Teta berhasil kabur lagi, maka semua pengorbanan yang terjadi pada malam ini sama sekali tidak ada artinya. Mengingat, Kisaki pasti akan kembali membuat sebuah rencana buruk dan dapat kembali merusak masa depan lagi. Oleh karena itu, Draken yang kebetulan saat itu sudah duduk di atas motornya, akhirnya langsung berteriak dengan sangat kencang menuju ke arah Takemichi. Woi Takemichi, ayo cepat naik dan ayo kejar Kisaki Teta. Karena saat ini hanya kita berdua sajalah yang mampu melakukan semua hal itu. Mendengar ucapan dari Draken tersebut, Takemichi pun seketika langsung setuju. Hingga pada akhirnya, dia pun langsung naik ke atas motor milik Draken dan mereka pun langsung pergi mengejar Kisaki Teta yang saat itu dibawa lari oleh Sujihanma. Singkat cerita, meskipun pada awalnya Hanma mampu melaju dalam kecepatan penuh serta mampu meninggalkan Draken dan juga Takemichi yang saat itu sedang mencoba untuk mengejarnya, namun di tengah perjalanan ini, tiba-tiba saja Kisaki yang saat itu sangat tidak sabaran, akhirnya tanpa pikir panjang langsung menarik tangan kanan dari Hanma dengan niat untuk dapat memaksa Hanma supaya motor itu bisa dipacu lebih cepat lagi. Akibatnya, Hanma pun seketika langsung kehilangan keseimbangannya dan mereka berdua pun akhirnya langsung jatuh dari motor setelah Hanma menabrak sebuah pagar besi yang saat itu kebetulan ada di depannya. Di satu sisi, tubuh dari Hanma terpental menuju ke arah kanan dan dia pun kesulitan untuk bisa bangkit kembali. Sedangkan di sisi lain, tubuh dari Kisaki justru malah terpental menuju ke arah kiri dan dia pun nampak sedang mencoba untuk berdiri lagi dengan niat untuk segera kabur dari tempat itu. Nah, disinilah sebuah kejutan menarik yang selama ini sudah kita tunggu-tunggu, akhirnya kini menjadi sebuah kenyataan. Di mana pada momen tersebut, Takemichi yang saat ini sudah tiba di lokasi terjatuhnya Hanma, akhirnya langsung berjalan menuju ke arah Kisaki Teta, dan dia pun langsung berdiri tepat di hadapannya sambil berkata seperti ini kepadanya. Woi Kisaki, akhirnya saat ini aku mampu datang untuk mengejarmu. Jadi bersiaplah, karena akulah yang akan mengalahkanmu di sini. Melihat kedatangan dari Takemichi itu, Kisaki pun seketika langsung menjadi ketakutan. Sampai pada momen yang sama itu, Kisaki pun segera memutuskan untuk dapat kabur dari lokasi tersebut dengan cara berlari menuju ke arah yang berlawanan menggunakan kecepatan penuhnya. Walaupun pada awalnya Takemichi masih terus berusaha untuk dapat mengejar Kisaki Teta, tapi sayangnya tepat di tengah perjalanannya itu, luka bekas tembakan yang ada pada kaki kanan Takemichi akhirnya seketika langsung terasa oleh dirinya. Sehingga Takemichi pun tiba-tiba saja langsung terjatuh dan dia pun juga menjadi kesulitan untuk dapat berjalan menggunakan kakinya lagi. Di momen itulah, Draken pun dengan cepat akhirnya langsung datang menghampiri Takemichi sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Woi Takemichi, ayo cepat naik, karena aku pun akan menggendongmu untuk dapat mengejar Kisaki Teta. Anggap saja ini adalah balas budiku, karena sebelumnya kau pun juga pernah menggendongku ketika aku sedang terluka parah. Mendengar semua ucapan itu dari Draken, Takemichi pun seketika langsung setuju. Hingga pada akhirnya, dia pun segera naik ke atas punggung dari Draken, dan mereka berdua pun langsung berlari dengan cepat untuk dapat mengejar ketertinggalannya lagi.
Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak mereka sangka akhirnya kembali terjadi di hadapan Takemichi dan juga Draken. Mengingat setelah beberapa saat mereka berdua mencoba untuk berlari, maka pada panel yang sama itu, Hanma pun tiba-tiba saja langsung muncul tepat di samping tubuh dari Draken. Lalu dengan kekuatan penuh, dia pun langsung melayangkan satu buah potongan besinya tersebut dengan niat untuk mengajar mereka berdua supaya mereka tidak bisa mengejar Kisaki Teta lagi. Akibatnya, Takemichi dan juga Draken akhirnya seketika langsung menjadi terpental dan mereka pun menjadi kesulitan untuk dapat mengejar Kisaki Teta lagi. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Draken pun tanpa pikir panjang akhirnya seketika langsung berdiri lagi dan dia pun langsung berkata seperti ini kepada Takemichi. Takemichi, apakah kakimu sudah bisa kau gerakan lagi? Karena jika iya, maka cepatlah kau pergi untuk dapat mengejar Kisaki Teta dan serahkan semua urusan Sujianma ini menuju kepada diriku saja. Nah, mulai dari sanalah pertarungan 1 lawan 1 antara Hanma dan juga Draken akhirnya seketika langsung terjadi. Di mana di dalam prosesnya, mereka pun langsung bertukar serangan satu sama lain menggunakan semua kekuatan mereka yang kebetulan saat ini masih tersisa. Sementara itu, hal yang sama pun terjadi juga dari sudut pandang Takemichi. Di mana tepat ketika Takemichi sedang berlari untuk dapat mencari di manakah keberadaan dari Kisaki Teta, maka di saat yang bersamaan, Kisaki pun tiba-tiba saja langsung muncul tepat di samping tubuh dari Takemichi. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun langsung menghantam bagian kepala dari Takemichi menggunakan satu buah batu besar atau dalam tanda kurung batako yang kebetulan pada saat itu berhasil dia temukan di pinggir jalan. Akibatnya, Takemichi yang terlihat sangat terkejut dengan kemunculan dari Kisaki Teta itu akhirnya tidak mampu menahan semua serangan kejutan dari Kisaki Teta. Sehingga kepala dari Takemichi seketika langsung menjadi bocor dan dia pun mulai kehilangan keseimbangannya. Namun ternyata semua serangan dadakan dari Kisaki barusan sama sekali tidak mampu merubuhkan tubuh dari Takemichi. Mengingat pada halaman berikutnya, dia pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung melancarkan satu buah serangan balasannya lagi menggunakan pukulan tinju tangan kirinya menuju ke arah wajah dari Kisaki Teta. Sehingga Kisaki pun tidak mampu menahan semua serangan balasan dari Takemichi dan kepalanya pun kini ikut menjadi terluka. Mulai dari sanalah pertempuran 1 lawan 1 di antara Takemichi dan juga Kisaki Teta akhirnya seketika langsung terjadi. Di mana di dalam prosesnya mereka pun dengan cepat segera bertukar serangan satu sama lain menggunakan semua kekuatan penuhnya tanpa ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Wow, luar biasa banget ya. Itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian di dalam satu kesempatan yang sama ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.